Halo semuanya, saya Ko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi daemon set di Kubernetes. Saat kita menggunakan replika set atau juga replication controller, pod yang akan dijalankan di node it secara random oleh si Kubernetes. Jadi nggak peduli node-nya ada di mana, dia akan dijalankan. Jadi kalau kita bikin replika setnya misalnya 3, ya, maka 3 pod itu akan dijalankan secara random di node yang ada di Kubernetes. Nah, namun jikalau misalnya kita ingin menjalankan pod di setiap node yang ada di Kubernetes, dan tiap pod hanya boleh jalan satu di node-nya, kita bisa menggunakan daemon set ya, objek namanya daemon set. Dengan kita menggunakan daemon set, maka dipastikan bahwa cuma ada satu pod yang jalan di node. Tapi kita nggak menentukan jumlahnya, jadi saat kita running menggunakan daemon set, maka setiap node itu akan diinstal podnya satu-satu. Secara default, daemon set akan menjalankan pod di setiap node yang ada di Kubernetes cluster. Jadi kalau misalnya kita bikin daemon set A gitu ya, maka pod A itu akan dijalankan di semua node. Jadi kalau ada 10 node, berarti akan ada 10 pod, karena satu node itu satu pod. Nah, kecuali kalau kita minta hanya jalan di pod tertentu. Nanti kita akan bahas ini di materi node selector. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini untuk daemon set. Jadi misalnya kita ada 3 node, node pertama, ini node kedua, ini node ketiga. Nah, saat kita membuat daemon set, maka pod daemon setnya akan dijalankan di sejumlah node-nya. Di sini ada 3 node, artinya akan ada 3 pod. Dan satu node akan diinstal satu pod. Jadi ada 3 pod. Kalau misalnya kita nambah jadi 4 node, itu akan berubah lagi menjadi 4 pod. Jadi pokoknya satu node akan diinstal satu pod. Nah, kegunaannya apa sih kalau seperti ini? Emang ada ya contoh kasus kita bikin daemon set seperti ini. Nah, ada beberapa contoh kasus. Contohnya kita mau membuat aplikasi untuk melakukan monitoring terhadap node-nya. Jadi kayak pengen memonitor jumlah penggunaan memori, CPU, hard disk, dan sebagainya. Itu kita bisa menggunakan daemon set ya. Nah, atau teman-teman pengen bikin aplikasi untuk mengagregasi semua data log yang ada di tiap node, itu juga bisa menggunakan daemon set. Jadi dengan menggunakan daemon set, sudah pasti setiap podnya akan diinstal satu di tiap node-nya. Jadi kasus-kasus seperti ini, teman-teman bisa menggunakan daemon set. Untuk membuat daemon set, sama ya, menggunakan kubectl create minf, nama file daemonnya .yaml. Setelah itu kalau pengen teman-teman ngambil semua data daemon setnya, teman-teman bisa menggunakan kubectl get daemon sets. Dan kalau pengen menghapus, teman-teman bisa menggunakan kubectl delete daemon sets, nama daemon setnya. Saya sudah membuat template-nya, teman-teman bisa lihat di template-nya ya, di link ini. Jadi di folder templates ada daemon set, itu template-nya. Atau contohnya, contoh daemon set itu ada di folder example, dan di sana ada daemon nginx.yaml. Nah, sekarang kita buka. Nah, jadi ini daemon setnya ya. Jadi pembuatan daemon set hampir mirip kayak pod sebenarnya. Jadi mirip ya, semuanya kayak pod. Yang membedakan adalah ini daemon set, kainnya daemon set, atau lebih mirip juga dengan replika set atau replication controller ya. Jadi sama aja sebenarnya, cuma bedanya ini kainnya daemon set. Yang membedakan, teman-teman tidak perlu menyebutkan lagi jumlah replikanya, karena secara default akan diinstal satu di tiap node podnya. Nah, ini contohnya ada daemon nginx, di sini sama ya, daemon set namanya daemon nginx. Di sini saya menggunakan container image-nya nginx. Jadi kalau kita running, karena kebetulan di Minikube-nya itu cuma ada satu node, jadi ya kalau kita running daemon set-nya cuma ada satu, berarti ya running pod-nya. Tapi kalau teman-teman coba tambahkan beberapa node di dalam Minikube-nya atau nanti di Kubernetes cluster-nya, itu pasti akan ada sejumlah node-nya. Oke, jadi kita sekarang coba deploy kubectl create minf example daemon nginx. Selesai. Kita lihat kubectl get daemon sets. Nah, sudah ada, cuma belum ready ya.
get pods. Jadi cuma ada satu, nah sekarang udah ready. Karena saya punyanya get nodes-nya cuma ada satu node, Minikube-nya ya, jadi otomatis si podnya pun akan diinstal satu. Kalau saya teman-teman punya banyak node-nya, mungkin Daemon set-nya, podnya akan sejumlah dengan si node-nya. Kalau teman-teman pengen lihat detailnya, teman-teman bisa kubectl describe Daemon sets, namanya tadi Daemon Nginx. Nah, ini detailnya. Nih, sama seperti yang tadi. Kalau teman-teman pengen hapus ya simple ya. kubectl delete Daemon sets. Habis itu nama daemonnya, Daemon Nginx. Sudah terhapus kubectl get Daemon sets, maka sekarang kosong. Nah, jadi seperti itu penggunaan Daemon set. Jadi kalau teman-teman pengen install aplikasinya yang jenisnya kayak agregasi log, atau misalnya kayak ya apapun itu ya yang pengen diinstalnya di satu node-nya satu, nah itu teman-teman bisa menggunakan Daemon set. Next, kita akan bahas tentang job di Kubernetes.